Armina, kita ini baru nikah. Masa kamu udah keluyuran malam-malam? Apa kata tetangga nanti? Aku sih nggak peduli ya apa kata tetangga. Biar aku temenin kamu ya. Mendingan aku naik taksi online. Aduh, udah dijemput. Sayang, makasih ya buat hari ini. Sama-sama. Aku juga makasih ya. See you tomorrow. See you, Bye-bye. Muah. Siapa laki-laki itu? Kepo banget jadi orang. Aku suami kamu loh. Kamu pergi sama laki-laki lain di depan aku. Ya kalau nggak suka talak aja aku. Sayang, kamu kenapa? Kok ngelamun sih? Aku nggak apa-apa kok. Ada apaan sih? Buat apa ya kita perpanjang hubungan ini? Aku nggak berhasil untuk manas-manasin Mas Sandi. Jadi untuk apa kita ngelanjutin hubungan kita? Ini tamu semua udah pada datang. Coba. Kok dia juga belum datang ya, Pak? Iya, kamu sabar aja dulu. Ayah coba hubungin ya. Iya ya, coba ya. Semua udah pada di sini. Seharusnya dia udah datang. Aduh, gimana dong? Tamu semua udah pada datang ya. Gak diangkat, Armina. Papa lu. Ya, Pak. Maaf. Mempelai laki-lakinya mana? Tadi sudah saya hubungi, masih belum bisa datang sepertinya, Pak. Tapi saya tidak bisa berlama-lama di sini karena masih harus menikahkan mempelai yang lain lagi, Pak. Ya, kalau gitu biar saya coba hubungi lagi. Baik, Pak. Kalau gitu saya kasih waktu 1 jam ke depan. Kalau nanti lebih dari itu, maka pernikahan ini harus dijadwalkan ulang kembali. Pak, tunggu sebentar lagi aja ya, Pak. Sebentar aja ya. Kemana sebenarnya Mas Haikal? Kenapa dia nggak ada juga? Dihubungin juga nggak bisa. Assalamualaikum, Om. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu bisa tolong tunggu sebentar di dalam. Iya. Ayah mau bicara sama Sandi. Iya ya. Ada apa, Sandi? Begini, saya minta kamu jadi mempelai pria dan menikah sama Armina. Buat menggantikan Haikal. Saya mohon, Sandi. Saya mohon. Mas Haikal gimana? Gak mungkin dong om aku nikah sama Armina. Haikal sampai sekarang belum datang. Kalau sampai acara akad nikah ini batal, keluarga saya bisa malu. Mungkin Mas Haikal ada kendala di jalan. Kita tunggu sebentar lagi ya om ya. Gak mungkin aku nikah sama calon istrinya. Mas Haikal itu memang kakak sambung aku om. Tapi aku sangat hormat sama dia. Saya nggak mau dipermalukan depan relasi-relasi saya. Dan saya juga nggak mau kalau sampai Armina dicap sebagai perempuan pembawa kemalangan. Saya nggak mau itu. Tolong saya akan lakukan apapun ke kamu. Yang penting, kamu sekarang jadi suami pengganti untuk Armina. Masa aku harus nikah sama calon istri abang aku sendiri? Tapi kalau Om Budi sampai segininya memohon, aku jadi kasihan. Tapi gimana sama teman-temannya Armina? Kalau dia lihat yang nikah sama dia itu bukan pacarnya. Enggak. Mereka semua nggak ada yang kenal sama Haikal. Di surat undangan pun juga nggak ada fotonya Haikal. Jadi mereka semua nggak ada yang tahu. Data-data yang didaftarkan gimana? Itu bisa diatur. Ini semua demi kebaikan keluarga saya dan juga keluarga kamu. Kamu nggak mau kan kalau saya sampai menuntut keluarga kamu dan era keluarga kamu harus mendekam dalam penjara? Baik. Aku akan jadi suami pengganti untuk Armina. Ayah! Ayah apa-apaan sih ya? Enggak ya, aku nggak mau nikah sama dia ya. Ini biar ayah nggak malu di depan keluarga dan kerabat kita. Aku nggak mungkin nikah sama dia ya. Aku nggak mau ya, aku nggak cinta sama dia. Dengar ayah. Ayah mohon, kali ini aja. Coba kamu bayangkan sekarang. Apa pandangan mereka, apa pendapat mereka tentang kita sekarang saat ini. Terlebih ini pandangan tentang terhadap kamu loh. Apa kamu gak malu kalau sampai kamu gak jadi menikah sekarang ini? Tapi kita tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar aja lagi. Ya, tapi kalau sampai Haikal gak datang, bagaimana? Kamu sih tadi dengarkan apa kata Pak Penghulu? Kalau dia gak bisa nunggu lebih lama lagi. Bener juga kata ayah. Teman-teman aku bakal ngetawain aku. Apalagi aku dari kemarin bilang ke mereka bakalan nikah sama orang kaya. Aduh, Mas Haikal kemana sih? Kenapa Mas tega banget ngilang di hari pernikahan kita? Saya terima nikah dan kawinnya Armina binti Budi dengan mas kawin tersebut tunai. Bagaimana para saksi sah? Alhamdulillahirrabbilalamin. Barakallahu wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat ya, kalian sudah sah menjadi suami istri. Semoga jadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Kamu sebenarnya kenapa Mas Haikal? Kenapa aku malah menikah sama laki-laki ini? Kenapa tiba-tiba kamu ninggalin aku? Armina tunggu. Apa sih Mas? Kita harus pulang sama-sama, kamu jangan bikin malu. Pasti banyak tamu. Tunggu. Mas apa sih? Kita kan sama-sama tahu Mas. Aku gak akan mungkin bisa nerima kamu jadi suami aku. Kita itu menikah karena terpaksa. Karena Mas Haikal menghilang tanpa kabar. Dan sekarang kamu nuntut aku apa? Ha? Kamu nuntut aku cinta gitu sama kamu? Ya gak mungkin lah Mas. Tapi sekarang kamu itu istri aku. Apa sih? Ayo, kamu yang sabar, ya. Armina, kamu harus lihat tas ini. Ini tasnya bagus banget. Cocok banget sama kamu. Mau sampai kapan sih kamu kayak gini? Ya aku tahu pernikahan kita memang tidak direncanakan.
Tapi sekarang ini status kamu udah jadi istri aku. Pernikahan itu ibadah loh. Kamu mau terus-terusan kayak gini? Kamu mau? Kalau marah. Ayah? Ayah kenapa ya? Haikal, Ya Mas Haikal kenapa ya? Mas Haikal kenapa ya? Haikal ngalamin kecelakaan. Dan dokter udah memastikan kalau Haikal meninggal. Armina! Armina! Armina. Armina, kamu sabar. Kamu kenapa tinggalin aku? Aku akan jadi pengganti Mas Haikal buat kamu. Aku bakal jagain kamu. Gak perlu. Aku akan jagain kamu. Mas Haikal itu meninggal di dalam perjalanan untuk akad pernikahan aku dan dia. Bukan karena dia mau ninggalin aku. Dan kamu jangan pernah berharap bisa gantiin posisi Mas Haikal di hati aku. Terserah kamu mau ngomong apa. Kamu mau ngomong seperti apa silakan. Aku ngerti perasaan kamu. Tapi aku yakin aku akan bisa membuat kamu jatuh cinta sama aku. Kamu harus menerima Sandi. Ayah mohon kamu jangan bersikap seperti itu sama Sandi. Kita utang budi sama dia. Sandi lah yang udah menyelamatkan nama baik keluarga kita di depan banyak orang. Ya, ayah mohon. Mas Haikal itu meninggal karena kamu. Ini semua karena kamu! Ini semua karena kamu! Mas Haikal meninggal karena kamu! Mas Haikal meninggal karena kamu, Sandi. Aku akan pastiin ya. Aku akan pastiin, Sandi. Kamu akan menyesal seumur hidup kamu karena kamu udah nikahin aku. Aku bersumpah. Salah aku apa? Kenapa kamu ngomong kayak gitu, Armina? Kamu gak bikinin aku sarapan. Buat apa ya? Aku harus bikinin kamu sarapan. Ya minta aja lah sama Mbok buat bikinin kamu sarapan. Kenapa harus aku? Tuh juga ada Mbok kan? Pak, Bapak bisa loh cari istri lain yang lebih baik dari Bu Armina. Cari perempuan lain aja. Nggak usah dipertahanin, Pak. Enggak, Po. Saya yakin kok. Armina pasti bisa luluh. Cuma tinggal tunggu waktu. Pak, jadi orang kok sabar banget sih. Ini urusan rumah tangga saya. Ya, mendingan bawa ke dalam. Bikin saya sarapan lapar. Iya, Pak. Sebentar ya. Kenapa kamu harus menikah, Mas? Kenapa kamu harus ninggalin aku, Mas? Kamu mau Pak jadi pacar aku? Iya, aku mau. Pasangnya. Makasih ya, Mas. Aku tahu aku gak bisa hidup tanpa kamu, kan. Aku masih butuh kamu di samping aku, Mas. Susah banget untuk aku melupain kamu, Mas. Aku gak mau ya, Mas. Loh, pengantin baru kok nangis? Oh, saya tahu. Pasti nangis karena terharu. Emang sih, pengantin baru tuh seperti itu. Udah biasa. Denger ya, saya ini nikah bukan karena cinta, tapi saya nikah karena dijodohin dan terpaksa. Jadi ini air mata. Ini bukan air mata bahagia, tapi ini air mata penderitaan, paham Bu? Hah? Begitu ceritanya. Oh, yaudah Bu, kita pergi aja, nggak usah dicampur. Kan nggak tahu. Kenapa harus menikah? Aku gak mau sama Mas Adi, Mas. Aku gak mau sama Mas Adi. Mas Adi! Aku akan pastiin rumah kamu akan menjadi neraka. Dan kamu akan menderita selamanya hidup sama aku, Mas. Nafsu dunia menjeratku. Armina, gimana kalau kita liburan ke sini? Tempatnya bagus banget loh. Nanti aku bisa reservasi, kita candlelight dinner di hotel bintang 5. Makan makanan khas sana, beli souvenir. Mau nggak? Nggak. Armina, kamu tuh kalau makan kacang buang jangan sembarang, kasihan bawa beresin ya. Ya kalau dia nggak mau beresin, pecat aja pecat. Pak, biar saya aja yang beresin ya. Maaf ya Mbok, jangan ngerepotin Mbok. Gak apa-apa. Ini kan emang tugas Mbok. Saya tinggal ya Mbok ya. Iya. Kamu mau kemana? Mau jalan sama teman-teman aku. Masa kamu udah keluyuran malam-malam? Armina, kita ini baru nikah. Apa
Apa kata tetangga nanti? Aku sih nggak peduli ya apa kata tetangga. Aku mau having fun. Yang penting aku ketemu sama teman-teman aku. Dengerin aku ya. Hermina, aku mohon sama kamu. Aku ini suami kamu. Aku punya tanggung jawab buat ngejagain kamu. Aku ngizinin kamu pergi. Jangan berisik deh mas. Aku nggak peduli. Kalau gitu aku ikut aja pergi sama kamu gimana? Mas. Biar aku temenin kamu ya. Mendingan aku naik taksi online. Aduh udah dicengin. Sandi, Oh, ya? ayah minta maaf ya karena Armina nggak bisa menjalani kewajibannya dengan baik. Nggak apa-apa ya. Armina itu anaknya baik sebetulnya, cuman hatinya itu lagi ketutup karena abang kamu itu. Jadi makanya dia jadi keras kepala seperti itu. Mungkin sebaiknya kamu istirahat pulang dulu. Biar urusan kantor, ayah yang urus. Ya, Nggak bisa ya, karena kerjaan aku masih banyak yang belum selesai. kamu gak usah pikirin, ya. Atau mungkin sebaiknya kamu pergi honeymoon. Siapa tahu pulang dari honeymoon, rumah tangga kalian jadi bisa lebih baik. Ayo siapkan ini. Terima kasih, cuma aku rasa percuma. Armina nggak akan mau kalau untuk diajak honeymoon. Tapi gak ada salahnya kamu coba kan? Ayolah, terima. Ini paket-paket siapa? Mbak banyak banget. Paketan COD atas nama Bu Armina Pak. Tadi mau bayarin dulu pakai duit belanja. Oh, ya udah, ntar saya ganti ya, Mbak ya. Iya Pak. Ya udah saya ke dalam dulu ya Pak. Masih beres. Iya. Udah datang paket aku. Tadi aku ketemu sama ayah kamu di kantor. Ayah ngasih kita paket honeymoon. Kamu lihat aja dulu. Jadi kapan kita mau berangkat? Kamu mau kan? Malah kamu robek. Kamu nggak ngargain aku. Itu kan kado dari ayah. Kenapa sih? Kamu nggak suka? Ya kalau nggak suka talak aja aku. Gampang kan? Aku nggak akan pernah talak kamu. Kita nggak bakal pisah. Berarti tandanya aku sama kamu akan berantem setiap hari. Mbak Armina. Itu pipinya kenapa? Kok lebam-lebam gitu? Iya, habis jatuh ya? Enggak, Bu. Bukan habis jatuh, tapi habis di KDRT sama Mas Andi, Bu. Aku berangkat ke kantor dulu ya. Ini maksudnya apa nih? Oh, kamu mau minta uang sama aku? Oh, bukan. Aku ini mau berangkat ke kantor. Biasanya kan istri-istri Mas. cuma suaminya. Itu tuh kalau istri yang benar dan juga istri yang mencintai suaminya. Nah, kalau aku kan enggak. Aku berangkat ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku bakal bikin efek lebam di muka aku supaya orang-orang percaya kalau Mas Sandi itu udah KDRT-in aku. Ya ampun Mbak Armina, cepet lapor polisi. Iya Mbak, sebelum lapor, visum dulu ya buat bukti ke kantor polisi. Kita jadi miris dengernya. Lagi pula, kita juga semua udah pada tahu kalau Mbak ini nikah sama Mas Sandi dijodohin. Makasih ya ibu-ibu semuanya, udah perhatian sama saya. Nggak nyangka ya ibu-ibu, ternyata Mas Sandi yang terlihat baik, suka nolong orang, kasar sama perempuan. Begitulah Bu kenyataannya. Sekarang saya cuma bisa bertahan aja Bu. Karena kan saya udah nikah. Pasti nama baik keluarga saya akan menjadi pertaruhannya Bu. Saya terikat janji suci. Saya nggak mungkin pisah. Ampun, kasihan ya Mbak Armina. Yang sabar ya Mbak Armina. Sabar ya Mbak, sabar ya Mbak. Makasih ya. Saya permisi dulu. Ya, ternyata Mbak Armina itu perempuan baik ya. Iya. Maaf Pak, kemarin ada surat buat Pak Sandi, saya lupa ngasih. Oh iya, makasih ya. Ya, Tagihan dari bank. Astagfirullahaladzim. Tagihannya gede banget. Dipakai buat apa? Perasaan kemarin aku baru bayarin COD. Kamu buat apa beli barang-barang banyak banget? Kan mubazir kalau nggak kepake. Berisik banget sih. Nggak lihat apa? Nih, aku lagi main biliar. Bukannya aku berisi, cuma mubazir. Aku tahu kamu nggak cinta sama aku. Cuma bukan berarti kamu jadi ngabur-gaburin uang buat beli barang-barang yang penting. Mending uangnya kamu tabung. Masih banyak paketku yang belum datang. Lagian, kan emang niatku mau bikin kamu itu menderita dan nyesel dan nikahin aku. Kalau kamu memang nggak cinta sama aku, kenapa nggak kamu aja yang gugat pisah aku? Ayah pasti bakalan marah besar ke aku. Kalau aku yang gugat pisah, pengadilan gak akan mengabulkan gugatan pisah dari aku. Karena kan gak ada masalah. Lagian percuma juga. Kalau kamu mau belajar untuk mencintai aku akan sabar. Tapi kamu jangan terus-terusan berbuat kayak gini. Mau aku bikin masalah, kek. Tahu enggak, kek. Ya suka-suka aku lah. Yang pasti, kalau emang pilihan kamu itu bertahan, ya itu derita kamu sendiri lah, Mas. Kasihan Pak Sandi, dia lelaki yang baik. Aku harus bantuin Pak Sandi. Bu, ini minumnya, Bu.
Bu Armina, tolonglah Bu. Ibu bersikap baik sedikit sama Pak Sandi. Bo itu kan cuma ART ya. Kenapa sih pakai nasehatin saya kayak gitu? Kayak nggak pantas deh, Mbok. Biarpun Mbok cuma ART, tapi Pak Sandi udah Mbok anggap seperti anak Mbok sendiri. Mbok, udah deh, Mbok. Jangan ikut campur urusan saya. Udah, Mbok, urus aja tuh urusan Mbok sendiri. Tuh, benerin tuh rumah, beres-beres. Kenapa ngurusin saya sih? Udah pergi. Pecah konsentrasi saya ada kamu di sini. Yang aku lakuin ini belum seberapa. Aku akan bikin Mas Sandi lebih tersiksa lagi. Nafsu dunia. Kamu apa kabar? Long time no see deh. Kabar baik. Aku masih gak nyangka loh bisa bertemu kembali sama mantan teman kampus. Tumben-tumbenan kamu ngajakin aku ketemu di sini. Ngomong-ngomong, ada apa ya? Sebenarnya aku mau ngasih kamu kerjaan sih. Kerjaan apa ya? Aku pengen kamu jadi pacar pura-pura aku. Tenang aja, aku bakal bayar kamu mahal kok. Gimana, mau nggak? Kamu serius? Ya aku serius loh, masa aku bercanda? Dengar ya, jangan bercanda. Serius dengan dibayar pun, aku pasti mau banget. Bentar. Sesuai perkataan aku awal tadi, kita cuma pura-pura aja. Jadi kamu tetap harus tahu batasan. Paham? Iya, kamu tenang aja. Aku cuma bercanda kok. Gak diangkat. Serius banget sih. Pak Sandi mau makan duluan aja, biar makanannya nggak keburu dingin. Ini udah tengah malam, Pak. Enggak, Mbok. Nanti kasihan Armina. Dia makan sendirian. Saya tungguin aja ya. Iya, Pak. Udah, sekarang Mbok istirahat udah malam. Besok kan Mbok bangunnya pagi. Ya udah, saya tidur duluan ya, Pak. Iya. Sayang, makasih ya buat hari ini ya. Sama-sama. Aku juga makasih ya. Thank you for today. Itu Armina pulang sama siapa? See you tomorrow. See you, Dad. Bye-bye. Mwah. Benar-benar keterlaluan. Siapa laki-laki itu? Kenapa kamu? Kepo banget jadi orang. Gak bisa kamu hormatin aku. Aku suami kamu loh. Dan kamu sebagai seorang istri. Menurut kamu pantas gak? Kamu pergi sama laki-laki lain di depan aku. Ribet kamu, tau gak? Berisik. Masuk ke kamar aja pakai sepatu. Armina, kamu ini apa-apaan sih? Bu Mas, jangan berisik bisa gak sih Mas? Diem, kayak aku cuma mau tidur, tau gak? Kamu juga belum ngejelasin sama aku dari mana aja. Ini jam berapa kamu baru pulang? Aduh, diem Mas, diem. Jangan ribet Mas. Aku mau tidur, jangan berisik, tau gak? Kamu boleh tidur, istirahat boleh. Masuk ke kamar pakai sepatu itu nggak bagus, apalagi naik ke kasur. Kamu kan juga dari luar. Mandi dulu ya, bersihin badan kamu. Biar aku siapin kamu makan, kita makan ya. Kamu mikir aja deh, Mas. Ini kan udah malam ya. Masa seharian aku di luar terus aku gak makan gitu? Ya gak mungkin lah. Udah deh, kamu diem deh. Shh, jangan berisik. Astagfirullahaladzim, kamu. Aku cuma mau tidur, kamu diem. Awas sekali lagi kamu ngomong ya. Nafsu dunia menjeratku. Kamu mau ngapain? Kamu jangan macam-macam ya Mas sama aku. Siapa yang mau macam-macam? Aku cuma bukain sepatu kamu. Ih, gak perlu. Sekarang kamu keluar gak? Keluar. Iya. Keluar. Gimana lagi caranya meluluhkan hati Armina? Biar dia bisa terima aku. Hatinya gak akan luluh hanya dengan modal kesabaran aku aja. Apapun yang terjadi, tekadku udah bulat. Aku gak bakal pernah menalak Armina. Aku harus berusaha untuk meluluhkan hati dia. Gimana kondisi kantor pas aku lagi cuti ya? Semuanya lancar, terkendali, semua baik-baik aja kok. Kamu sendiri gimana? Hubungan kamu sama Armina? Aku gak boleh ngasih tahu yang sebenarnya, biar ayah gak banyak pikiran. Aku sama Armina baik-baik aja kok ya. Alhamdulillah, Armina sekarang udah berubah. Dia udah gak bikin ulah lagi. Bagus. Armina pasti sengaja ngelakuin ini. Dia memang bakal terus ngelakuin apapun biar aku mau menalak dia. Aku tuh kalau ngebayangin abis ini aku pulang tuh, Ada apa, San? Kok wajah kamu tiba-tiba kesal seperti itu? aku jadi kesel gitu kalau ngeliat suami aku. Nggak ada apa-apa kok, ini orang salah kirim message. Tunggu. Kalau kamu gak mau menikah sama dia, kenapa akhirnya kalian menikah juga? Ya karena terpaksa. Calon suami aku itu nggak datang pas hari pernikahan aku.
Jadi ya terpaksa aku nikah sama adiknya. Dan sementara ya aku juga udah maksa, aku pun malu kalau dibatalin. Aku udah dandan, tamu udah pada dateng, dekorasi, makanan semua udah siap. Ya kan nggak mungkin dibatalin ya. Lagian setelah aku pikir-pikir, ya udahlah, nggak masalah juga sih sebenarnya nikah sama Mas Andi. Toh Mas Andi juga tajir melintir. Ya, jadi manfaatin aja hartanya. Armina belum pulang-pulang udah jam segini. Kemana ya? Ya telepon juga nggak diangkat. Iya sayang, aku juga seneng banget bisa ketemu kamu. Iya. Oke. Bye-bye. See you tomorrow. Bye. Mas, udah lama di sini? Lumayan. Pasti Mas Sandi bakal bahas soal foto mesra yang dikirim Gatot tadi siang. Dan pasti dia bakal marah-marah. Kartu kredit kamu. Tadi aku pakai buat shopping baju, celana, sama nonton film. Makan nggak sekalian? Oh iya dong, aku udah dinner juga sama pacar aku. Bagus kalau gitu, berarti udah kenyang kan? Sekarang kamu mandi ya. Bersih-bersih. Dari tadi siang kamu keluar soalnya. Habis itu kamu istirahat. Pasti capek kan? Kalau kayak gini kan bisa gagal rencana aku bikin Mas Sandi ngajuin talak. Kenapa Mas Sandi gak marah sih? Aku curiga, apa jangan-jangan Mas Sandi belum baca chat dari Gatot ya? HP Mas Sandi gak pakai password. Ini Mas Sandi gak baca kok chat dari Gatot. Berarti kan otomatis seharusnya Mas Sandi udah lihat dong foto mesra aku sama Gatot. Kok kenapa ya? Mas Sandi bener-bener gak ada respon sama sekali. Aku harus apa ya? Supaya Mas Sandi itu nolak aku. Kayaknya aku harus cari cara lain deh. Boleh minta kartu kreditnya? Aku mau shopping. Kamu nggak sarapan dulu? Kamu tahu gak sih, semenjak sama kamu ya, aku tuh sama sekali gak nafsu makan. Ini kartunya unlimited. Kamu pegang aja. Bisa belanja sepuas kamu. Kamu ada waktu gak Mas? Ada? Bisa anterin aku? Iya bisa. Tapi emang kamu gak ada urusan gitu di kantor? Ada ayah yang handle. Gak ada meeting hari ini? Aku bisa reschedule. Oh iya ya ampun. Nggak jadi Mas, nggak jadi. Kamu nggak perlu anterin aku. Aku lupa. Aku udah janjian ternyata sama pacar aku. Pacar aku mau jemput aku di sini. Jadi nggak perlu dianterin. Aku berangkat dulu ya. Bye. Menurut saya Bu Armina itu udah benar-benar keterlaluan Pak. Padahal Bapak bisa cari perempuan lain yang lebih baik dari Bu Armina. Yang santun, yang lembut hatinya. Jangan mau Pak, diinjak-injak begitu harga dirinya kayak tadi. Nggak apa-apa, Bu. Aku ikhlas kok. Armina mau melakukan apapun sama aku terima. Aku mau ngetes diri aku sendiri. Seberapa sabar aku ngadapin dia. Dan aku juga mau lihat sampai kapan dia akan luluh sama saya. Batu aja, kalau sering kena air pasti akan hancur. Tapi saya nggak tega Pak, melihat Bapak diperlakukan kayak gitu. Saya yang sakit Pak. Saya juga tahu, pasti hati Bapak sedih kan. Nafsu dunia menjeratku. Mbak Armina, Itu pipinya kenapa? Kok lebam-lebam gitu? iya, habis jatuh ya? Enggak Bu. Bukan habis jatuh, tapi habis di KDRT sama Mas Sandi Bu. Lebih dekat dong. Oke. Kamu kenapa? Kok ngelamun sih? Enggak apa-apa aku nggak apa-apa kok. Gatot, kayaknya aku perlu ngomong deh sama kamu. Kamu boleh duduk dulu nggak di sini? Ada apaan sih? Kayaknya serius banget. Ada apa, sayang? Kayaknya hubungan kita sampai di sini aja ya. Ya, tugas kamu udah selesai. Nanti aku akan bayar kamu sesuai perjanjian awal. Selesai? Ya, padahal aku udah mulai nyaman loh sama kamu. Gimana kalau diperpanjang 1 minggu lagi? Buat apa ya kita perpanjang hubungan ini? Oh juga, aku nggak berhasil untuk manas-manasin Mas Sandi. Jadi untuk apa kita ngelanjutin hubungan kita? Tapi kita tetap jadi shopping kan? Yaudah yuk. Kamu suka nggak sama barang-barang yang aku pilihin tadi? Suka banget. Cocok sih emang di kamu. Yaudah, aku pulang ya. Bentar. Terus aku gimana pulangnya? Tugas aku udah selesai. Jadi bukan urusan aku lagi buat nganterin kamu pulang ke rumah. Bentar. Gatot. Aku udah belanjain kamu, terus kamu ninggalin aku gitu aja. Kamu nggak nganterin aku sampai rumah? Nggak bisa dong. Kamu harus anterin aku sampai rumah, Gatot.
Makasih. Ini kurang ajar ya, kamu jadi cowok nggak tahu diri, tau nggak? Sendirian aja. Saya temenin yuk. Saya mau pulang. Gak usah malu-malu sama saya, yuk. Enggak mas, saya mau pulang. Gue itu paling gak nemen ya. Kalau lihat cewek cuek sama gue. Kamu apa-apa, Mas? Aku nggak apa-apa. Kamu sendiri gimana? Pak, nggak apa-apa kan Pak? Aku nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya Pak ya. Alhamdulillah. Hati-hati Pak, di sini banyak preman. Makasih ya, Pak. Ya sama Mbak. Yaudah Mbak, saya permisi dulu. Iya, terima kasih. Iya. Mas, ini pasti nantinya jadinya memar mas. Biar aku aja yang nyetir pulang ya. Udah nggak apa-apa mas, aku aja yang nyetir pulang yuk. Maaf. Tapi kamu perlu ingat ya mas, aku ngelakuin ini bukan karena apa-apa loh ya mas. Ini semua karena kamu udah baik aja bantuin aku dari preman itu. Kamu jangan mikir macem-macem ya mas. Iya, aku paham. Lagian kenapa sih mas? Kok kamu pulang kerja malam banget? Aku banyak kerjaan, makanya sengaja aku lembur. Aku sempat lihat kamu di ujung jalan. Kamu naik ojek kan? Kok turunnya jauh banget sih? Oh itu soalnya ojek aku tuh mogok. Bensinnya kan habis, jadinya ya udah terpaksa aku harus jalan kaki. Oh, Bentar ya, kayaknya aku denger suara perut kamu keroncongan ya mas. Kamu belum makan? aku kelupaan tadi karena kerjaan banyak. Aku pastikan kerja jadi nggak makan malam. Sesibuk-sibuknya kamu, banyak kerjaan di kantor, kamu tetap harus makan lah mas. Nanti kamu sakit loh. Iya. Gimana kalau kita makan bareng di meja makan? Ya udah tapi aku yang suapin ya. Benar kamu suapinin aku? Nggak apa-apa kan kalau aku suapin kamu? Ya nggak apa-apa banget dong. Ayo kita ke meja makan. Iya, mahal-mahal semua. Segitu 5.000. Mahal banget sih. Ya, dasarnya gue udah mahal, Bu. Tomat berapa nih bang? Serangnya berapa nih? Mana? Mau nanya nih, Mas Andi sama Mbak Armina itu masih KDRT. Hah? KDRT? Siapa yang KDRT? KDRT gimana maksudnya? Iya Mbok, Mbak Armina itu pernah kesini, terus mukanya lebam-lebam gitu Mbok, kayak orang habis kena KDRT. Iya bener Mbok. Masa Bu Armina tega ngefitnah suaminya begitu? Terlaluan. Gimana beritanya, bener nggak? Kok malah bengong? Kata siapa sih? Pak Sandi itu baik banget sama istrinya. Jangan sembarangan kalau ngomong. Nggak ada tuh KDRT. Bukan sembarangan, Mbok. Emang orangnya sendiri kok yang ngomong. Ya Mbok, masa ya kita ngomong sendiri sih? Ya udah jawab aja Mbok. Gimana Mbok, bener nggak? Ya, Bo, nggak jadi belanja, Bo. Lagi sih Mbok. Makan dulu mas. Kok gigitnya sedikit banget, langsung aja semuanya. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayah, Mira, Sandi. ayah ada apa ya kok kesini? Kak ini, saya bawa surat kuasa untuk ditandatangan sama Sandi. Surat kuasa apa ya? Ini buat ngurusin urusan kantor ya selama kamu nggak ada. Coba aku lihat. Ya udah kalau gitu aku masuk ke dalam dulu ya mas. Aku ambilin minum buat kamu sama buat ayah juga. Ntar ya. Makasih ya. Kalian kelihatannya udah mulai akur. Ya, semoga aja terus-terusan kayak gini ya. Tapi kalau terus-terusan seperti ini, ayah bisa jadi kakek kalau kita. Amin, insya Allah. Kalian kan sudah menikah. Kalian tuh harus akur. Menikah itu kan harapannya buat selamanya. Jangan berantem, ya? Ngerti? Iya ya. Tapi berantem sih boleh, tapi jangan lama. Iya ya, kita ngerti kok. Kalau gitu ayah pamit ya. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu dengar kan kata ayah apa? Kita itu nggak boleh berantem. Bu Armina! Pak Sandi udah sebaik ini. Bu Armina tega ya sama Pak Sandi. Tapi tega, Ibu fitnah Pak Sandi kan? Bu, apaan sih? Bu ini datang-datang kok marah-marah ke saya. Tadi waktu saya mau belanja, ibu-ibu bilang kalau Pak Sandi KDRT Bu Armina. Padahal nggak kayak gitu kan? Bener apa kata Mbok? Mbok ini kan cuma ART ya di sini ya. Tugas Mbok itu adalah beres-beres rumah. Ngapain Mbok urus-urusin rumah tangga saya? Tapi saya udah lama kerja di sini dari Pak Sandi masih kecil. Kalau Pak Sandi difitnah kayak gitu, Bu, saya nggak terima. Suka-suka saya lah. Ya urusan Mbok apa? Armin, kamu jangan ngomong kayak gitu, minta maaf sama Mbok. Gak mau. Kalau gitu, saya keluar dari sini, Pak. Mbok, jangan pergi ya, Mbok ya. Maaf, Pak, tapi saya udah nggak bisa. Saya udah sakit hati. Atas nama istri saya minta maaf ya. Tapi Mbok jangan pergi dari sini. Tapi maaf, Pak, selama Bu Armina masih di sini, saya juga nggak bisa ada di sini. Kalau Bu Armina dan Bapak udah bisa, baru saya mau balik lagi ke sini. Kalau Mbok pergi dari sini, saya ngurusin siapa, Mbok? Mbok tega. Saya sadar, Pak, saya cuma ART. Tapi saya udah anggap Bapak seperti anak saya sendiri. Karena saya ngerawat Bapak dari kecil. Saat orang tua Bapak masih ada. Saya pamit ya, Pak.
Jangan dulu, Bu, jangan dulu. Sebentar ya, Bu ya. Mau tunggu sini sebentar aja ya. Nafsu dunia menjeratku. Armina, kamu harus minta maaf sama Mbok. Kita masih butuh dia. Kenapa? Dia yang bantu-bantu kita di sini. Aku nggak mau minta maaf. Armina, aku mohon sama kamu minta maaf sama Mbok. Dia udah mau pergi loh. Aduh mas, apaan sih mas? Kenapa kamu harus ribet banget sih ngurusin perkara Mbok doang, ha? Kalau dipikir-pikir, repot juga ya kalau nanti nggak ada Mbok. Mbok! Mbok! Tunggu, Mbok! Keburu pergi lagi. Iya loh. Iya. Ada apa? Saya kesana sekarang. Tolong jagain Mas Haikal ya. Ya Allah. Pak Bu, tolong antar saya, Pak. Ayo Pak Bu, kita ke rumah sakit sekarang ya. Pak, siap. Itu Mas Andi kemana ya? Kok buru-buru banget? Mendingan aku ikutin aja deh Mas Andi pergi kemana. Dok, gimana keadaan kakak saya, Dok? Katanya ada yang mau dokter sampaikan ke saya, Dok. Saya ada kabar. Pan ikut saya. Iya, Dok. Mas Andi mau nengok siapa? Tadi kayaknya aku dengar Mas Andi nyebut nama Mas Haikal. Atau jangan-jangan Mas Haikal ada di dalam. Mas Haikal? Mas Haikal? Ini aku gak salah lihat kan? Ini beneran kamu, Mas. Kenapa Mas Andi nutupin ini semua dari aku? Ternyata bener dugaanku. Kalau Mas Andi itu jahat, pasti ini semua udah jadi rencananya Mas Andi deh. Aku bersyukur banget bisa ngeliat kamu lagi. Kamu harus tahu setiap hari aku kangen banget sama kamu. Kamu masih hidup. Tapi kenapa kondisi kamu harus kayak gini, Mas? Atau jangan-jangan selama ini sikap baik dan bijaknya Mas Andi itu cuma bagian dari rencana jahatnya doang. Kamu mau ngapain? Kamu jangan macam-macam ya Mas sama aku. Siapa yang mau macam-macam? Aku cuma bukain sepatu kamu. Kamu tenang ya, Mas. Aku janji sama kamu. Aku akan nyelamatin kamu dari orang jahat. Aku akan nyelamatin kamu dari Mas Andi, Mas. Aku janji. Benar-benar kejam dan tega kamu, Mas. Kamu sampai mencelakai kakak kamu sendiri demi mendapatkan aku. Apa ayah juga terlibat dalam masalah ini? Aku akan selidiki ini dan cari tahu. Ini sertifikat rumahnya dan ini surat-surat mobilnya. Terima kasih, Pak. Akhirnya selesai juga. Ayah beli mobil dan rumah. Silahkan cek. Ya, Uang dari mana semua itu? Ya, Armina. kok ayah bisa beli mobil, bisa beli rumah? Ayah dapat uang dari mana ya? Kok tiba-tiba ayah punya uang sebanyak itu? Pak, Kalau gitu saya permisi. baiklah. Terima kasih. Ayah itu baru dapat bonus. Kamu jangan banyak keluyuran, ya. Kamu terus pulang aja, ke rumah aja, ya. Kamu layani suami kamu baik. Sandi itu kan suami yang baik loh. Kamu jangan sia-siakan dia. Aku kesini malah mau ngasih tahu ayah kalau Mas Sandi itu bukan suami yang baik ya. Ayah tahu nggak? Mas Sandi itu adalah orang yang sudah menyelakai Mas Haikal. Armina, kamu apa-apaan sih? Haikal itu udah meninggal. Mas Haikal itu belum meninggal, Mas Haikal masih hidup. Haikal masih hidup? Mas Haikal masih hidup tapi kondisinya sekarang kritis ya. Terus sekarang di rumah sakit mana? Nanti deh aku WhatsApp ayah ya. Kasihan banget ya. Ya Allah, Mas. Mas maafin aku ya, Mas ya. Kenapa? Kok kamu kaget gitu mukanya? Kamu Udah lama, udah. Aku udah tahu semuanya. Dan sekarang aku udah bawa polisi untuk nangkep kamu. Pak, sekarang tangkap dia, Pak. Dia adalah orang yang udah nyelakain kakaknya sendiri, Pak. tuh ngomong apa sih?
Aku nggak mungkin ngelakuin hal kayak gitu. Pak, bukan saya, Pak. Aduh, udahlah, Mas. Udah. Nggak usah dengerin dia, Pak. Langsung aja tangkep, Pak. Pak, biar saya jelasin, Pak. Sudah, sebaiknya Bapak ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan. Badi, Pak. Armina, kamu tuh apa-apaan sih? Aku tuh nggak bersalah. Pak, lepasin, Pak. Pak. Kamu bangun dong, Mas. Pak, tunggu dulu, Pak. Biar saya jelasin sama Bapak. Aku tahu kamu kuat. Kamu harus bangun ya, Mas. Pak, saya ini nggak bersalah, Pak. Sebaiknya Anda kooperatif, Pak. Saya akan jelasin semuanya. Silakan. Mas, tangan kamu bergerak, Mas. Mas, bangun, Mas. Mas. Aku di mana? Kamu ada di rumah sakit, Mas. Aku baru tahu akhir-akhir ini kalau ternyata Sandi yang udah nyelakain kamu selama ini, Mas. Apa maksud kamu, Armina? Dia yang selama ini udah nyebar berita kalau kamu itu meninggal, Mas. Soal pemakaman itu juga bagian dari rencana jahatnya dia, Mas. Saat kamu gak bisa datang ke pernikahan kita, aku terpaksa nikah sama Sandi untuk menjaga nama baik keluarga aku, Mas. Jadi otomatis secara logika, ya berarti itu emang benar-benar Sandi dong, Mas, yang udah ngerencanain ini. Iya kan, Mas? Sandi nggak jahat. Mas, enggak. Kamu itu baru sadar, kamu nggak ngerti, kamu nggak tahu cerita sepenuhnya, Mas. Sandi yang udah ngelakuin ini semua, Sandi yang udah jahatin kamu, Mas. Udah mas. Sekarang mendingan kamu istirahat. Kamu tenangin pikiran kamu nggak usah mikirin apa-apa. Aku sekalian izin keluar dulu ya, Mas. Aku mau ke toilet, terus aku juga mau makan. Ini kayaknya mahal aku agak naik deh, Mas. Gak apa-apa ya, aku tinggal sebentar aja. Dok, Armina mana? dok, terkenal sama Armina. Sepertinya saya mengenal suara dokter. Bagus kalau kamu kenal. Armina juga udah nggak ada di sini kan? Berarti cuma tinggal kamu dan saya. Kamu siapa? Hah? Kamu siapa? Tunggu! Kamu siapa? Tunggu! Stop! Ayah, tunggu! Ayah, jelasin ke aku, Pak polisi, tolong jangan sakitin ayah saya. Ini sebenarnya ada apa sih, Tolong? Bisa nggak ada salah satu yang jelasin ke saya? Kamu bukannya seharusnya udah ditangkap ya, Mas? Aku dibebasin karena emang gak ada buktinya. Emang bukan aku pelakunya. Pak, kita bawa dia, Pak. Bapak, dia kasih lagi sekarang, Pak. Ayo, Pak. Silakan Anda jelaskan semuanya. Ini berawal dari Haikal. Iya, Pak. Papa minta maaf. Perusahaan Papa wariskan ke Sandi, anak-anak Papa. Aku ngerti kok, Pak. Aku juga tidak permasalahkan itu kok, Pak. Aku udah diasuh Papa aja selama ini. Aku bersyukur banget, Pak. Haikal, walaupun kamu bukan anak kandung Papa, tapi Papa bangga sama kamu. Walaupun kamu gak dapat warisan perusahaan, Sandi gak akan menutup mata sama kamu. Papa tenang aja, Pak. Bagaimanapun juga, Mas Haikal ini kakakku. Aku akan berbagi sama dia, Pak. Jadi Haikal bukan anak kandung Pak Faisal dan warisannya tidak jatuh ke tangannya. Selama ini saya salah menjodohkan Armina dengan Haikal. Tapi ini belum terlambat. Saya punya rencana. Papa! Papa! Hei, dengar. Saya punya tugas buat kamu dari pernikahan Haikal dan Armina. Mengerti kamu kan? Jadi seperti itu, Pak. Ternyata ayah pelakunya. Ayah kenapa bisa sejahat ini, Ayah? Ayah kenapa bisa sejahat ini, ya? Ayah kenapa bisa sejahat ini sama Mas Haikal? Armina, tenangin diri kamu. Kita di kantor polisi. Sekarang giliran aku yang cerita sama kamu. Kenapa aku merahasiakan bahwa Mas Haikal masih hidup? Ini bukan kamu banget. Mas Haikal, kamu sebenarnya di mana sih, Mas? Menghilang gak ada kabar. Ini pasti ada sesuatu. Pak Haikal kakak Pak Sandi sudah ketemu. Dia ada di tepi jurang. Apa? Terus keadaan dia gimana? Kritis, Pak. Tapi masih hidup. Kamu tolong bawa dia ke rumah sakit ya. Tapi jangan sampai ada yang tahu. Saya punya rencana. Ya Allah, Mas. Siapa orang yang tega ngelakuin ini sama kamu, Mas? Aku terpaksa harus bikin skenario. Aku akan kasih tahu ke orang-orang kalau Mas sudah meninggal, Mas. Maafin aku ya, Mas ya. Aku yakin
orang yang udah ngelakuin ini sama Mas akan muncul. Begitu dia tahu kalau Mas masih hidup. Maafin aku ya Mas. Aku nggak tahu kalau ini semua adalah bagian dari rencana kamu. Aku malah laporan ke ayah yang ternyata ayah aku sendiri adalah pelaku dari ini semua. Kenapa ayah sejahat ini ya? Kenapa ayah sejahat ini? Armina, ayah minta maaf. Ya. Mulai sekarang kamu bukan ayahku lagi. Aku gak mau punya ayah yang licik, yang menghalalkan segala cara. Aku gak mau. Jangan anggap aku anak lagi ya. Armina, ayah tahu ayah salah, ayah hilaf, ayah minta maaf. Saiman. Siapa? Tolong bawa Pak Budi ke sel tahanan. Ayah gak usah deket-deket aku lagi. Aku gak mau jadi anak ayah. Aku gak mau jadi anak ayah. Yes, saya kesana sekarang. Mas, kenapa mas? Mas Haikal kritis keadaannya. Kita ke rumah sakit. Kak Alfie gimana, Sus? Maaf pak, Pak Haikal sudah meninggal. Gak mungkin. Mas! Ya Allah, Mas. Pak Haikal sudah meninggal. Mas Haikal! Mas Haikal, aku mohon jangan tinggalin aku dong, Mas. Pas Andi telepon Mbok, dia kasih tahu Mbok. Tadi Mbok langsung ke sini. Sebelum Pak Haikal meninggal, Pak Haikal bilang supaya Pak Sandi menjaga Bu Armina. Dan Pak Haikal juga pesan buat Bu Armina. Pak Haikal minta Bu Armina mau belajar mencintai Pak Sandi dan menghormati Pak Sandi sebagai suami. Mas bangun dong, Mas. Mas Haikal. Mas Haikal. Maafin aku ya, Bu. Maafin aku atas sikap aku ke Bos selama ini dan juga sikap aku ke Mas Sandi. Aku kira selama ini Mas Sandi yang jahat sama kita, tapi nggak taunya ternyata ayah aku sendiri yang udah jahat. Maafin aku ya, Mas. Maafin aku ya, Mas. Aku janji sama kamu, aku akan belajar untuk mencintai kamu. Aku akan belajar untuk menjadi istri yang baik buat kamu. Aku akan belajar untuk mencintai kamu. Maafin sikap aku selama ini, Mas. Maafin aku ya, Mas. Maafin aku.